Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB 4701, kelompok 3 yang beranggotakan saya, Muhammad Salis Rifan, Mariza Kaila Putri, Niputu Wida Aiswara Anggifani, dan Davina Azaria Kusuma Putri akan mempresentasikan hasil desain thinking kami mengenai Smart Trash Can. Next. Oke, dalam tim internal kami terdapat hacker, hipster, dan hustler. Untuk hacker sendiri yaitu saya, Muhammad Salis Rifan, hipster Mariza Kaila Putri, dan untuk hustler ada Niputo Wida dan Davina Azaria. Next. Dalam perjalanan kami dalam design thinking pada tahap observe dan understanding, kami memiliki 5 responden yang merupakan penghuni asrama Universitas Telkom Bandung. Yang pertama ada Faiz, yang kedua ada Tio, dan seterusnya ada Raffi, Dino, Rofi. Next. 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 Next saja. Nah, untuk template 5 ways tool akan dijelaskan oleh teman saya. Saja yaitu ada tools pertama yaitu ada 5 why tools. Pengertiannya merupakan sebuah template yang membuat kita mengetahui suatu akar permasalahan dari suatu masalah melewati beberapa pertanyaan dengan awalan kata mengapa. Cara kerjanya di sini kita menanyakan beberapa pertanyaan dengan awalan kata mengapa dengan bertujuan mendapatkan suatu akar permasalahan tersebut. Setelah kita mengetahui apa akar permasalahannya, kita jadi bisa mengasumsikan apa solusi dari permasalahan tersebut. Berikut adalah contoh template dari tools 5 tools. Berikut adalah template dari responden-responden kami. Untuk kesimpulannya, karena smart trash can sulit ditemukan di pasaran, maka dari itu masyarakat tidak banyak yang mengetahui inovasi produk tersebut dan sulitnya menemukan smart trash can sehingga bagi kebanyakan orang menganggap smart trash can kurang praktis. Selanjutnya kita membahas tools kedua yaitu Lim 5Y 1H tool. Pengertiannya yaitu memuat pertanyaan apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana dari suatu produk yang menjadi acuan utama kita yang akan terjawab dari jawaban responden yang sudah kita wawancari setelah melewati 5 why tools tadi. Cara kerjanya yaitu kita menanyakan ke 6 pertanyaan tadi yang dijawab oleh responden kami yang bertujuan untuk bisa di sebelumnya. Yang bertujuan untuk menciptakan suatu problem statement agar produk kita bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan dari why, kenapa belum mencoba untuk milah sampah? Untuk pertanyaan what, apa pentingnya kegiatan membuang sampah secara pilah-milah? Untuk pertanyaan who, siapa saja membutuhkan smart trash can? Untuk pertanyaan when, kapan Anda membutuhkan smart trash can tersebut? Untuk pertanyaan where, di mana biasanya Anda memilah sampah? Dan untuk pertanyaan how, bagaimana mereka memilah sampah dengan cara baru dan cara lama? Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada problem statement. Kesimpulan keseluruh dari karena pertanyaan sebelumnya, kita membuat suatu pertanyaan agar Smart Trash Can bisa menjawab seluruh ke-6 pertanyaan tersebut, agar nanti Smart Trash Can bisa sesuai dengan ekspektasi atau memecahkan masalah calon konsumen. Nah, ini di bawah contohnya, ada how might we, ada for, ada we design so that, terus ada talking into account. Nah, yang kedua ada empathy map. Pengertiannya, tool ini membantu tim produk untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa di balik kebutuhan dan keinginan pengguna atau konsumen. Cara kerjanya, kita akan lebih mendalami tentang perspektif calon konsumen, tentang apa yang
mereka lihat, dengar, rasa, dan tindak. Ini contoh map-nya. Nah, ini contoh yang kami sudah isi dengan responden-responden kami. Kesimpulannya, Smart Rescan kurang mendapatkan empati dari beberapa responden dikarenakan salah satu permasalahan atau pain-nya yaitu sulit didapatkan dan tidak sempat menggunakannya. Sementara kesimpulan dari gain-nya, para responden rata-rata berminat kepada Smart Rescan karena menginginkan tempat sampah yang berkualitas dan memadai. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat persona kanvas. Persona kanvas adalah kanvas satu halaman yang berfungsi menggambarkan profil konsumen yang ditarget dalam bisnis kita secara rinci. Bagaimana persona kanvas ini bekerja, bisa mencakup kepribadian calon konsumen, lingkungan yang mempengaruhi konsumen, biodata konsumen, hingga keluarga konsumen. Dan di kanan merupakan contoh map persona kanvas. Next. Dan berikut adalah hasil dari persona kanvas dari kelima responden kami. Next. Next. Dari persona kanvas dari kelima responden kami nyatakan bahwa para responden setuju mengenai rencana terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat dengan adanya Smart Rescan. Namun diharapkan ada produk seperti Smart Rescan yang lebih praktis dan mudah didapatkan di mana-mana dengan harga yang cenderung ekonomis, karena dengan adanya Smart Rescan para responden yang yakin produk tersebut bisa mempermudah mereka dalam membuang sampah. Next. Selanjutnya ada Customer Journey. Customer Journey Mapping adalah representasi visual yang di dalamnya mencerminkan seluruh pengalaman konsumen atau customer experience selama perjalanan mereka saat berinteraksi dan produk yang mereka gunakan. Bagaimana Customer Journey ini bekerja? Customer Journey bekerja itu melacak suatu kesempatan yang berguna bagi Smart Rescan agar selalu meninggalkan kesan positif untuk calon konsumen yang akan menggunakannya nanti. Dan di kanan merupakan contoh map Customer Journey. Berikut adalah hasil dari Customer Journey kelima responden kami. Nah, dari Customer Journey tersebut, kita mendapatkan suatu target market profile. Dan target market profile kami adalah termatraskan sesuai dengan kelima responden kelompok kami, yaitu pengguna asrama Universitas Telkom Bandung, mahasiswa Telkom, helpdesk, maupun segala komponen pengurus asrama. Kami berpendapat bahwa adanya Smart Rescan di lingkungan asrama, kegiatan pemilahan sampah dilaksanakan dengan baik oleh penghuni maupun pengurus asrama Universitas Telkom Bandung. Next. Enggak. Selanjutnya kita masuk ke tools tools selanjutnya yaitu ada define point of view stage dan idea stage. Untuk pengertian dari define point of view stage merupakan tahap di mana kita mengidentifikasi suatu masalah inti melalui suatu sudut pandang pengguna yang didasarkan dari informasi yang telah didapatkan dari tahap empathize atau proses sebelumnya di design thinking. Point of view diartikulasikan dengan 3 elemen: pengguna, kebutuhan, dan wawasan. Berikut adalah map dari point of view stage, yaitu ada context mapping tool. Dalam tahap define atau dalam mengidentifikasi suatu masalah bisa menggunakan context mapping tools. Untuk environment sendiri, kita boleh sebelumnya. Untuk yang pertama ada define kategori. Di sini kita memiliki 8, ada environment, economy and efficiency, politics and system, needs and desire, uncertainty, challenge, demography and ethology, and competitive. Untuk observasinya di sini kita dari kelima responden kami dan beberapa jurnal serta web. Yang ketiga di sini untuk environment sendiri
yaitu masalah malas memisahkan sampah. Untuk ekonomi and efisiensi untuk menengah ke bawah, dan policy and system smart city untuk kompetitif, yaitu kita mengambil merek Leons. Untuk need and desire tidak berbau, efisiensi waktu, dan lingkungan sehat. Untuk uncertainty-nya kita jenis sampah dan tarif listrik. Untuk challenge-nya tempat sampah yang besar dan maintenance. Untuk demografi dan etnologinya, usianya dari 18 tahun sampai 20 tahun, dan untuk gendernya kita laki-laki, statusnya mahasiswa, pendapatan sekitar dari 2 juta sampai 3.500.000 per bulan. Next merupakan penjelasan dari poin ketiga tadi. Next. Next. Nah, untuk environment sendiri, menurut survei KIC, sebanyak 50,8% responden di 5 kota besar Indonesia tidak memilah sampah. Dari 50,8% rumah tangga yang tidak memilah sampah, 79% diantaranya beralasan tidak ingin repot. Untuk challenge, kapasitas yang dibutuhkan oleh berbagai calon customer sehingga dibutuhkan bermacam jenis ukuran. Untuk needs and desire, pengguna membutuhkan tempat sampah pintar untuk mempermudah memilah sampah sesuai jenis tanpa harus memilah secara manual. Pengguna atau responden menginginkan tempat sampah yang dapat memilah dengan cepat dan hemat tempat. Uncertainties, jenis sampah yang makin bertambah karena aktivitas produksi dan konsumsi. Maka, banyaknya volume yang bisa ditampung oleh smart trash can dipertanyakan. Lalu tarif listrik untuk ke depan yang belum pasti akankah akan semakin naik atau akan semakin menurun. Untuk demografi dan etnologi, usia 18-20, gender laki-laki, status mahasiswa dengan pendapatan 2 juta hingga 3,5 juta per bulan. Smart trash can merupakan salah satu alternatif untuk pengelolaan sampah. Sampah diambil setiap 2 kali seminggu oleh petugas sampah. Penumpukan sampah selalu terjadi dan mengganggu lingkungan sekitar. Untuk politik and system, tujuan pemerintah adanya kebijakan smart city yang memiliki 8 indikator, yaitu smart governance, smart economy, smart people, smart mobility, smart environment, dan smart living. Untuk ekonomi dan efisiensi, rata-rata keadaan ekonomi pada masyarakat Indonesia masih menengah ke bawah. Next. Next. Untuk kompetitor kami memilih merek Leons. Leons tempat sampah injak roda 120 liter roda dengan harga 585.000. Dua tempat sampah Leons 240 liter roda sama dengan 610.000 rupiah. Dan Leons tempat sampah pilah dengan harga 1.499.000 rupiah. Next. Nah, berikutnya ada findings, bagaimana kita bisa menciptakan suatu tempat sampah pintar yang cocok untuk kalangan mahasiswa yang berpendapatan 2 juta hingga 3.500.000 dengan fitur yang bisa mempermudah dalam mengulangi sampah dan siap untuk menunjang smart city. Tempat sampah pintar juga perlu tempat yang besar dan maintenance yang mudah, dan perlu evaluasi berlanjut tentang penggunaan listrik dan jenis sampah yang bisa ditampung. Tentu saja, tempat sampah pintas harus tidak berbau, tidak memerlukan waktu banyak untuk berproses, dan ramah lingkungan. Dengan klasifikasi harga yang bisa dijangkau dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dan dapat berkompetensi dengan merek Leons. Idea stage-nya dengan latar belakang yang kuat, dari tahap empathize dan define, tim internal bisa mengeluarkan ide out of the box sebanyak-banyaknya. Tentu saja dengan ide yang kreatif, inovatif, dan tepat sasaran. Nah, ini ada beberapa caranya, berbagai cara dalam menciptakan ide produk. Yang pertama ada brainstorming, masing-masing orang saling melempar ide sehingga terpilih ide terbaik. Yang kedua ada brainwriting, menulis ide lalu meneruskan kepada anggota selanjutnya. Setiap orang bertugas menggambarkan ide yang sudah ditulis dari orang sebelumnya. Yang
Ketiga, ada body storming, simulasi secara fisik dengan bantuan manusia, properti, atau bahkan digital prototype. Teknik satu ini diyakini dapat membantumu merasakan permasalahan secara real. Yang keempat ada mind mapping, menuangkan segala ide yang dimiliki dalam bentuk visual, menghubungkan hal-hal yang relevan sehingga menjadi satu kesatuan ide yang keren. Ini ada issues, pengembangan tempat pemilahan sampah bisa menjadi tempat sampah pintar dengan fitur yang menunjang ke efektif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, itu adalah template dari tools ini, yaitu ada brainwriting 635 method. Di sini ada isu 635 method, consolidation, cluster, and evaluate. Untuk 635 metodenya di sini ada ide pertama yaitu dari Tipan. Ide pertama yaitu kapasitas 14 liter, plastik ABS, touchscreen akses, IPX6 standar dan berdaya listrik. Untuk ide 2 kapasitas 16 liter berbahan plastik ABS, touchscreen access, app control, Amazon or Google Home support. Lalu IPX6 standar berdaya baterai 10.000 mAh dan berdaya listrik. Untuk ide ketiga yaitu kapasitas 24 liter, stainless steel, touchscreen access, app control, infrared sensor, Amazon or Google Home support, IPX8 standar. Berdaya baterai 16.000 mAh dan listrik. Untuk ide kedua ada Kaila sendiri, yaitu ide pertamanya memiliki fitur sensor suara, tampilan yang menarik, kapasitas 20 liter, memiliki bentuk tabung, dan berdaya listrik. Untuk ide kedua, yaitu tipe yang fleksibel, adanya deteksi otomatis buka tutup, kapasitas 30 liter, berbahan plastik yang kokoh, serta berdaya baterai. Untuk ide ketiga, yaitu durasi klasifikasi tidak terlalu lama, aplikasi pendeteksi kapasitas, kapasitas 40 liter, berbahan aluminium, dan berdaya baterai, serta fast charging. Untuk yang ketiga ada ide dari Davina, yang ide pertama yaitu memiliki sensor movement dengan baterai A3, kapasitas 10 liter, dapat di-upgrade menjadi 20 liter lepas pasang box, bentuk minimalis, berbahan plastik, memiliki plus air humidifier. Untuk ide kedua, memiliki sensor movement dengan baterai A3, kapasitas 15 liter, bentuk minimalis, bahan logam plus plastik, kokoh dan tidak berat, dan memiliki plus teknologi air humidifier. Yang ketiga, memiliki listrik dengan kabel USB to micro USB, kapasitas 20 liter, bisa upgrade tambahan box, bentuk minimalis, bahan logam dan besi kokoh sedikit lebih berat, memiliki plus air humidifier teknologi. Yang terakhir ada ide dari Aiswara, yang ide pertamanya itu baterai A3 2 pieces, bahan stainless steel, ukuran 20 liter, memakai Bluetooth, bentuk simple. Untuk ide kedua, bahan plastik, ukuran 15 liter, memakai listrik atau berdaya listrik, sensor lampu kapasitas, memiliki roda. Dan untuk ide ketiga, yaitu ada sensor bunyi kapasitas, bahan carbon fiber, ukuran 25 liter, memakai dinamo, dan menggunakan aplikasi. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Berikutnya adalah tahap consolidation. Pada ronde pertama yaitu baterai AAA 2 pieces, ABS6 standar, tampilan yang menarik, kapasitas 15 liter. Ronde kedua bahan logam plus plastik, kokoh dan tidak berat. Sensor lampu kapasitas IPX8 standar, kapasitas 20 liter. Ronde ketiga yaitu daya listrik, memiliki plus air humidifier, bahan carbon fiber, baterai 10.000 mAh dan listrik. Ronde keempat yaitu screen access, kapasitas 30 liter, memiliki sensor movement dengan baterai AAA, menggunakan aplikasi. Ronde kelima yaitu sensor bunyi kapasitas, plastik ABS, durasi klasifikasi tidak terlalu lama, bentuk minimalis. Ronde keenam yaitu memiliki sensor movement, ukuran 25 liter, smart home, tipe yang fleksibel. Next. Next. Kami mendapatkan 3 klaster yaitu STC Plus, STC Pro, dan STC Pro Max. Pada STC Plus yaitu daya listrik, touchscreen access, IPX6 standar, sensor lampu kapasitas, bahan carbon fiber, kapasitas 15 liter, dan harga Rp989.000. Untuk STC Pro, baterai AAA 2 PCS, memiliki sensor movement dengan baterai AAA, sensor bunyi kapasitas, tampilan yang menarik, IPX8 standar, kapasitas 20 liter dengan harga
8 juta rupiah. Yang terakhir STC Pro Max dengan baterai 10.000 mAh dan listrik. Memiliki pulse air humidifier, bahan logam plus plastik, kokoh dan tidak berat, menggunakan aplikasi, durasi klasifikasi tidak terlalu lama, kapasitas 30 liter, dengan harga Rp5.656.000. Next. Pada evaluasi kami adalah untuk mengembangkan tempat sampah pintar untuk lebih efektif adalah CC Pro Max, yaitu dengan daya menggunakan baterai 10.000 mAh dan listrik berbahan logam plus plastik, dengan adanya fitur plus air humidifier, menggunakan aplikasi, dan durasi klasifikasi tidak terlalu lama. Kapasitas yang dibuat sebanyak 30 liter dengan harga Rp5.656.000 per buah. Kami harap dengan mengembangkan ide tersebut bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan dari responden kami, serta menghasilkan kegiatan pemilihan sampah yang efektif di lingkungan asrama. Tiga. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya, ada prototyping, test stage, dan reflex stage. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada roll-in team, yang kedua ada prototyping stage, yang ketiga test stage, yang keempat ada reflex stage. Prototyping stage yaitu tahapan perancangan secara siklikal, artinya dalam proses perancangan yang telah dibuat, diimplementasikan di dalam proses pembuatan produk. Selama proses pembuatan produk, perlu dianalisis apakah rancangan sudah sesuai dengan tujuan perancangan awal atau belum. Berikut adalah contoh MVP map-nya. Nah, MVP name-nya ada STC Pro Max. Yang kedua ada persona, kita ngambil dua tool, Empathy Map dan Persona Canva. Yang kedua ada top 3 problems and challenge. Yang pertama masih sulit didapatkan di marketplace. Yang kedua kurangnya informasi mengenai produk. Yang ketiga maintenance-nya smart rescan yang relatif sulit. Selanjutnya ada customer journey and use case. Pada tahap ini kita memakai dari customer journey dari kelima responden yang memiliki similaritas yang tinggi. Mereka awalnya menggunakan tempat sampah biasa yang menampung sampah campuran, tetapi mereka memulai sadar akan pentingnya memilah sampah. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah tools yang kami gunakan, yaitu menggunakan Persona Canvas, dan berikut adalah template dari setiap responden kami. Boleh di next. Rangkuman dari tools Persona Canvas sendiri, yaitu dari kelima responden kami tentu memiliki keunikannya sendiri-sendiri, tapi dari keunikan tersebut yang paling menonjol untuk STC ini adalah perilaku mereka yang kebanyakan kurang rajin, kurang bersih, atau ingin sesuatu yang selalu praktis dalam melakukan kegiatan yang tentunya dapat hal itu menjadi kunci dalam pengalaman pembuangan sampah dengan STC. Selanjutnya, berikut adalah kelima empathy maps dari kelima responden kami. Selanjutnya, berikut adalah rangkuman dari empati kelima responden kami, memiliki similaritas yang tinggi dalam melihat produk STC. Responden semuanya menjawab pada media sosial dalam mendengar STC. Para responden juga aware terhadap kondisi sampah di Indonesia dan mendengar bahwa fitur utama STC dapat membantu masalah sampah di Indonesia. Para responden juga merasakan bahwa aksi memilah sampah itu penting untuk lingkungan yang lebih bersih, dan para responden juga menginginkan tempat sampah yang praktis yang bisa mengatasi masalah memilah sampah. Berikut adalah tools customer journey dari kelima responden kami. Selanjutnya, rangkuman dari tools customer journey. Dari kelima responden kami memiliki similaritas yang tinggi. Mereka awalnya menggunakan mulai seakan pentingnya memilah sampah. Oleh karena itu, mereka mulai mencari-cari tempat sampah yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam memilah sampah, tetapi mereka juga ingin yang praktis. Sehingga bertemulah mereka dengan STC, dengan area of responsibility-nya adalah seluruh komponen pengguna asrama Telkom University di Bandung.
Saja bisa dilanjut oleh rekan saya. Untuk rekaman yang selanjutnya adalah plan. Vision and roadmap kami adalah menjadikan tempat sampah pintar yang ramah lingkungan dan efektif dalam melakukan kegiatan membuang sampah. Top 3 features, yang pertama adalah air humidifier technology, yang kedua adalah strong durability, yang ketiga adalah Google Home Support. Cost and schedule, dengan cost kami yaitu 5.330.000, pembuatan produk selama 30 hari kerja ditambah 3-7 hari pengiriman, tergantung domisili. Pengiriman dari pabrik kami yaitu di Bekasi. Untuk build, yang pertama mencari data-data terkait rencana pembuatan tempat sampah pintar varian STC Pro Max. Yang kedua, membuat desain terkait bentuk, volume, dan warna tempat sampah. Yang ketiga, melakukan proses pembuatan tempat sampah. Yang keempat, dilakukan evaluasi dan kontrol cek dari produk yang sudah dibuat dengan sampel. Yang kelima, apabila sudah sesuai dengan tujuan pembuatan, dilakukan proses finishing. Yang keenam, melakukan pengujian alat ke target pasar. Prosedur yang dilakukan dalam pembuatan masih bersifat fleksibel, yaitu sesuai kondisi produk tersebut. Langkah pembuatan dilakukan dengan cara adanya pengulangan apabila sesuai dengan yang didesain atau tidak sesuai dengan harapan responden ataupun konsumen. Next. Berikut adalah gambar dari prototipe STC Pro Max. Next. Lalu pada rangkuman selanjutnya adalah learn. Kami mempelajari bahwa STC ini memang sudah menunjang keefektifan dan kenyamanan untuk pengguna, terutama untuk penghuni asrama Telkom University. Akan tetapi, perakitannya yang bisa dibilang rumit, kita perlu campur tangan profesional dan investasi atau modal pertama yang lumayan tinggi. Measure produk STC ini kami anggap atau kami ukur akan sukses di kalangan asrama dikarenakan memiliki fitur utama pemilah sampah otomatis dengan durasi klasifikasi yang singkat sehingga praktis dan hemat waktu dalam penggunaannya. Terlebih lagi, air humidifier yang memberikan aroma yang menenangkan di sekitar STC. Tentu saja dengan fitur-fitur tersebut, produk STC ini akan sangat membantu kehidupan asrama dan bahkan bisa menyebar ke kehidupan rumah tangga. Result atau conclusion next step, conclusionnya adalah prototipe ini dinilai sudah efektif dalam segi kegunaan, respon terhadap lingkungan, dan kenyamanan lain dalam menunjang user experience. Akan tetapi dalam pembuatan atau produksi barangnya yang masih kami anggap rumit, bila tidak dikerjakan oleh pihak profesional dengan modal yang terbilang cukup besar, tapi tetap bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan. Langkah selanjutnya yang kami sarankan adalah mendapatkan bahan baku yang lebih murah, tapi masih berkualitas dengan harga jual yang sama. Next. Selanjutnya adalah test stage. Test stage adalah tahap terakhir dari design thinking. Pada tahap ini, perusahaan melakukan uji coba prototipe kepada responden sebagai bantuan percobaan yang menghasilkan tanggapan dari responden. Tanggapan yang diberikan menjadikan acuan status prototipe yang dibuat sudah sesuai atau belum. Next. Dan berikut adalah template pada tahap test stage, yaitu feedback capture grid, yang terdiri dari likes, question, ideas, dan wish. Untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Yang pertama adalah kesimpulan dari kelima responden kami dominan memilih durasi klasifikasi pemilihan sampah tidak terlalu lama, fitur air humidifier yang membuat smart trash can tetap bersih, dan fitur yang sudah menjadi acuan pembuatan smart trash can varian STC Pro Max, yaitu pemilihan sampah secara otomatis. Idea adalah kesimpulan dari kelima responden kami, yaitu merasa cukup dan fitur diberikan sudah fungsional, sehingga tidak perlu fitur tambahan atau pengurangan fitur yang sudah dirancang. Yang ketiga ada question, kesimpulan dari kelima responden kami yaitu semua responden menyatakan bahwa tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditunjukkan kepada kami terkait produk kami. Yang keempat, ada wish, kesimpulan dari kelima responden kami, yaitu hampir keseluruhan sudah sesuai dengan fitur yang mereka butuhkan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi ada satu responden yang menyarankan untuk menambahkan sensor suara yang berfungsi untuk memberikan info
terkait kapasitas penyimpanan Smart Rescan apabila sudah reflex stage. Tahap reflex stage merupakan tahap yang berisi keseluruhan kesimpulan dari segi pembuatan produk, sampel atau prototipe, dan tanggapan responden terhadap prototipe yang sudah dibuat. Pada tahap ini, perusahaan menganalisis kebutuhan dan inovasi ke depannya untuk produk yang akan dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan responden. Ini adalah link Canva. Yang pertama ada problem. Dari kelima responden kami menyatakan bahwa permasalahan adalah harga yang kurang terjangkau untuk kalangan mahasiswa. Yang kedua ada customer segment. Dari kelima responden kami dapat disimpulkan bahwa target pasarnya adalah penghuni asrama Telkom University Bandung beserta helpdesk. Yang ketiga ada early adopter, pengelola asrama Universitas Telkom Bandung. Yang keempat ada unique value proposition. STC Promax memiliki fitur yang memudahkan pengguna dengan adanya dukungan aplikasi. Yang kelima ada solution atau solusi dari masalah harga yang tinggi adalah membuat STC dengan skala besar karena menurunkan harga produksi. Yang keenam ada existing alternatif, alternatif yang diberikan jika kurangnya peminat STC. Pertama ada biodegradable plastic bag, yang kedua ada air humidifier refill, yang ketiga ada STC spare part. Advantage, STC ini memiliki dukungan terhadap AI pada pemilihan sampah. Yang ke-8 ada key metric. Pertama, akses tempat sampah melalui aplikasi atau layar touchscreen di atas tempat sampah. Yang kedua, tunggu hingga tutup tempat sampah terbuka kurang lebih 2 hingga 4 detik. Yang keempat, masukkan sampah yang ingin dibuang. Yang keempat, diamkan STC selama 5 detik, maka STC akan menutup sendiri dan memilah sampahnya sendiri. Yang kesembilan, ada channel untuk mencapai ke customer yang kami targetkan, kami menjual melalui e-commerce dan toko offline. Yang ke-10 ada cost structure, harga material jenis logam 300.000, jenis HDPE 700.000. Yang kedua ada sumber tenaga, daya baterai 950.000, daya listrik 500.000. Yang ketiga ada air humidifier dengan harga 200.000. Yang keempat ada pembuatan aplikasi dan packing dengan harga 1 juta. Yang kelima ada AI untuk klasifikasi 2.500.000. Yang keenam ada pemasaran dan distribusi produk 150.000. Yang ketujuh ada upah pekerja 30.000 per buah. Totalnya 5.330.000. Yang ke-11 ada short concept, tempat sampah pintar yang dapat memilah sampahnya sendiri dan memudahkan para penggunanya. Yang ke-12 ada revenue stream, sumber pemasukan dari kelompok kami dalam pembuatan STC adalah melalui cara pertama dengan harga jual 5.656.000 dan kami mengambil keuntungan untuk 6% keuntungan dari modal pembuatan STC. Keuntungannya yang didapat sebesar 326.000 dengan harga jual 5.656.000, keuntungan 326.000. Sekian presentasi Sekian, kami, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. sekian dari presentasi dari kelompok 3 mengenai Smart Rescan dalam design thinking. Segala kekurangan yang kami sengaja ataupun tidak sengaja, kami sangat meminta maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut merupakan poster dari produk kami yaitu STC Promax yang mengunggulkan 3 fitur. Dan berikut adalah poster dari STC Promax yang menonjolkan 3 aspek yaitu fitur kami air humidifier dan bahan kami yang dari stainless steel dan AI teknologi yang dijelaskan di bawahnya bahwa dapat memilah sampah sesuai jenisnya dan juga smart home support.